Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anak? Baik, Pak. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak bapak semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Bapak ingin mengabsen dulu. Ya. Yoga, Hadir, Pak. Mariana, Hadir, Pak. Juni, Hadir, Pak. semuanya hadir, bagus sekali. Nah, tetap semangat ya anak-anak bapak untuk belajar hari ini. Semangat ya, Pak. Semangat, Pak. Coba perhatikan ini. Ini gambar apa kira-kira? Bapak. Kita jawab. Apa ya yang paling kecil dari rumah ini? Saya, Pak. Pasir. Paling kecil adalah pasir. Pasir. Ini gambar apa anak-anak? Orang, Pak. Nah, dari yang kalian tahu ini, kira-kira yang paling kecil dari orang ini apa? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Nah, jadi yang paling kecil itu adalah sel. Ya. Dengan kita mempelajari sel, kita semakin kagum kepada ciptaan Allah. Ternyata walaupun sel sangat kecil, itu ada fungsinya. Nah, kita bernafas dan makan itu ternyata untuk sel. Nah, di dalam sel nanti ada oksigen sel untuk pernapasan. Nah, penasaran kan? Nah, jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mampu mengetahui organel-organel sel serta fungsinya. Kalian juga nanti akan mampu membuat gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti akan dapat nilai. Yang pertama ada tes dalam pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada aktivitas peserta didik. Ini Bapak nilai ini. Siapa yang menjawab tadi, siapa yang presentasi nanti, siapa yang bertanya, itu Bapak nilai semua. Kemudian hasil proyek. Nah, nanti kalian gambar sel hewan dan sel tumbuhan gambar. Sekarang Pak ingin membagikan kelompok dan pengiriman LKPD. Nah, Bapak akan kirim LKPD dan bahan ajar itu ke WhatsApp group. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Bahan ajar sudah masuk belum? Sudah, Pak. Ini kelompok yang akan Bapak bagikan. Tujuan Bapak bagi kelompok ini biar kalian mudah nanti komunikasi. Sekarang coba lihat LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Tujuannya itu kalian mampu nanti membuat sel hewan dan sel. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Nah, nanti kalian gambar nanti sel hewan di sini, sel tumbuhan di sini. Ada pertanyaan di sini? Gambar saya jelek, Pak. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Namanya aja belajar, ya kan? Nah, yoga ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, ini mengidentifikasi. Nanti kalian setelah mengamati video, kalian harus mampu mengidentifikasi. Ya, organel-organel sel masuk ke dalam sel hewan mana. Nanti contreng di sini. Contoh misalnya dinding sel, ada di sel hewan, contreng. Sekarang kita amati dulu videonya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Silakan diamati. Ada tikus. Struktur selnya. Ini sel. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel sel. Udah. Siap. Nah, ada pertanyaan dari video tersebut? Bagus, Pak, videonya. Sekarang coba dibuat gambar ini di buku masing-masing. Nah, gambar ini dibuat per individu karena nanti akan Bapak nilai proyek kalian. Nanti setelah dibuat gambar dikirim ke Bapak. Ya, gambarnya melalui WhatsApp group. Nah, kemudian keterangan-keterangan ini boleh komunikasi dengan sesama tim, sesama grup. Oke, Bapak kasih waktu berapa menit kira-kira untuk menggambar sel ini? 10. 10. Oke. Nah, Pak. Nah, Bapak 15 menit, Pak. boleh. 15 ya? 20 menit. Ya udah, tadi ada 10, ada 20, ada 15. Bapak ambil tengah-tengah. 15 menit. Nah, Siap, silakan. Pak. Ya, silakan untuk menggambar. Ya, nanti setelah digambar juga identifikasi perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan dan diisi dalam LKPD. Siap ya? Ya, Pak. Sebelum anggota kelompoknya melakukan presentasi, gambarnya dikirim dulu ke Bapak. Sekarang Pak ingin anggota kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Iya, bagus sekali. Udah nampak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan gambar kami pada materi kita pada pagi hari ini.
Iya. Jadi ini merupakan gambar dari sel tumbuhan, di mana sel tumbuhan itu memiliki organel-organel sel. Iya. Nah, ini akan menyebutkan dua dari sel-sel dari dua organel dari sel tumbuhan, di mana vakuola memiliki fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, dah kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberi. Ada nggak yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ada Saya nggak? mau tanya, Pak. Apa dinding sel pada tumbuhan tidak ada pada sel hewan ya, Pak? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya yang menjawab pertanyaan dari Yoga, Pak. Iya, bagus sekali Esra. Dinding sel itu hanya ada di sel tumbuhan, Yoga, tidak ada pada sel hewan. Bagus sekali Esra. Tepuk tangan untuk Esra, sudah menjawab. Nah, betul ya jawaban tadi ya. Jadi, sel dinding sel itu hanya ada pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Oke, silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih, Pak. Karena semua kelompok sudah presentasi, Bapak lanjutkan lagi. Ya, masih semangat ya? Semangat. Pak. Ini yang kalian gambar tadi ya kan? Iya, Pak. Ya nggak? Iya, Iya. Pak. Nah, ini Bapak tanya ini sekarang. Siapa yang bisa jawab, langsung dapat nilai plus. Nomor 2 ini kira-kira apa? Organel sel apa nih nomor 2 nih? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Sebutkan nama. Saya Esra ya. Oke, mitokondria, Pak. mitokondria. Oke, bagus sekali Esra. Fungsinya untuk apa? Siapa tahu? Untuk respirasi, Pak. Iya, bagus sekali. Dah. Nah, sekarang di sel tumbuhan. Yang hijau ini, kira-kira apa? Siapa bisa tahu? Siapa tahu? Saya, Pak. Siapa namanya? Kita, Pak. Kita Savitri. Apa ini? Kloroplas, Pak. Kloroplas. Warnanya hijau, Pak. Apa fungsi dari kloroplas? Fungsi Untuk dari kloroplas? fotosintesis tumbuhan, Pak. Sekali. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah menjawab. Jadi, keterangan-keterangan tadi ya seperti ini. Nah, nomor 1 ada vakuola pada sel tumbuhan, kemudian yang kedua ada kloroplas, ya, yang fungsinya tadi fotosintesis. Ketiga ada mitokondria. Nah, sekarang coba perhatikan ini ke sini. Kita akan mengidentifikasi perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan yang kelompok 3 tadi tampil. Kira-kira nih, dinding sel ada di sel hewan atau apa bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Yoga, silakan. Gimana Yoga? Di tumbuhan, Pak. Di tumbuhan. Oke, bagus. Nah, ini dia. Ya. Jadi dinding sel ada di sel tumbuhan. Kemudian lisosom nggak ada di sel tumbuhan, ada di sel hewan. Nukleus. Nah, nukleus ini anak inti. Ya, inti sel untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Itu ada di keduanya. Nah, kita ambil kesimpulan sekarang. Coba sama-sama kita ambil kesimpulan. Coba kita baca sama-sama. Ini apa, Nak? Sel, Pak. Sel, Pak. Ya, sel. Ini apa? Jaringan. Ini adalah struktur hierarki kehidupan. Nah, jadi mulai dari sel, kemudian ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, ada organisme. Tapi hari ini kita khusus belajar tentang sel. Nah, kita belajar tadi sel hewan dengan sel tumbuhan. Sudah paham semuanya anak-anak? Sudah, Pak. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ya saya tanya. Nah, Bapak akan kirim soal ke WhatsApp ya. Sudah masuk soalnya? Sudah, Pak. Nah, soal itu nanti dibuat setelah kita tutup pelajaran. Soal itu soal Google dari Google Form. Jadi nanti kalian bisa langsung isi di situ. Pilihan ganda, ada 10 soal. Nah, jadi untuk pembelajaran minggu depan, yaitu praktikum pengamatan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.